Pokoknya Kak. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama aku Trisna Nia. Apa kabar teman-teman dimanapun teman-teman berada? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sesuai dengan judul, hari ini nenek lagi nggak enak badan teman-teman. Dari kemarin pagi itu sudah nggak mau turun dari kamar karena yang dirasakan nenek itu badannya lemes, kakinya sudah nggak ada tenaga lagi untuk naik turun tangga. Karena efek dari nggak enak badan itu, nenek semalam nggak tidur teman-teman. Pagi harinya aku bilang sama Pak Bos kalau kondisi nenek seperti ini. Akhirnya tadi pagi dibawa ke klinik. Seperti biasa pastinya dibawa ke klinik langganan nenek. Ya seperti kita aja lah ya teman-teman. Kita itu kalau sakit terus periksa itu pasti periksanya di klinik itu cocok-cocokan ya. Nah kebetulan klinik yang dicocokin nenek itu dokternya sudah sepuh. Tapi kalau ngasih obat itu selalu cocok di nenek. Alhamdulillah sehabis periksa lalu tak kasih sarapan, langsung minum obat, berangsur baik alhamdulillah teman-teman. Tapi ya tetap aja aku tinggal aktivitas itu dikit-dikit manggil, dikit-dikit teriak-teriak, tapi ya sudahlah alhamdulillah ini aku juga bisa aktivitas bikinin menu makan siang buat beliau. Menu makan siang kali ini aku bikinin sup ayam, lalu ini aku bikinin bubur menggunakan kaldu ikan. Lalu ini aku mau tambahkan 1 butir telur, ini nanti mau tak goreng ya biar untuk tambah gizi aja ya teman-teman. Kebetulan ini nenek tuh juga suka sama telur mata sapi ini, beliau itu sukanya digoreng setengah matang, jadi yang teksturnya masih lumer tengahnya kayak gitu loh teman-teman. Doain ya teman-teman, semoga nenek cepat sembuh dan sehat kembali, karena akhir-akhir ini kondisi nenek atau kesehatan nenek itu memang lagi kurang stabil ya teman-teman. Mungkin karena cuaca bisa jadi, karena sebenarnya ini sudah musim panas, tapi karena nenek tuh juga usia sudah sepuh ya, jadi kerasanya itu masih dingin terus, makanya masih menggunakan baju tebal. Nah setelah semuanya selesai, ini aku inget nenek tadi request minta direbusin tikwa atau ketela rambah, jadi aku rebusin sebentar menggunakan tiunku ini biar cepet. Sambil nunggu ketelanya matang, aku mau ngambilin nenek dulu. Ini buat makan siangnya nenek, ada bubur nasi sama sup, tapi aku cuma ngambil wortel sama sedikit kolnya. Kebetulan ketelanya juga sudah matang, lalu tadi aku tambahkan sedikit daging ikan sama rebung ikan. Ma japeng japeng Sefan. Aja.
Alhamdulillah masak buat majikan sudah selesai. Jangan ada yang bertanya, Mbak, kenapa masaknya cuma satu menu buat majikannya, kok penak temen. Jadi karena di kulkas itu masih ada sisa sayur semalam, jadinya aku cuma masak satu menu buat tambahan. Dan sekarang ini Pak Bos juga lagi makan di bawah. Kebetulan keluarga nenek ini mereka itu kalau makan bukan yang tepat waktu gitu loh teman-teman. Ya karena dari bangunnya aja udah siang, terus sarapannya juga sudah siang, jadi makan siangnya pun juga ya siang, enggak yang 12 tet harus makan gitu, enggak. Jadi jam-jam segini itu mereka baru ngerasa lapar kayak gitu. Kadang aku ya duluan makan ya, karena kalau kita ini kan bangunnya tidurnya paling belakang, bangun paling pagi ya kan. Apalagi ditambah Nana itu semalam juga nggak tidur, jadi ya mau nggak mau kita ya nemenin nggak tidur begadang. Kalau ditanya lemes ya lemes, kalau ditanya capek ya mau gimana ya, karena ini sudah sebagian dari tanggung jawab kita, bekerja menjaga orang tua, menjaga simbah yang usianya sudah tidak muda lagi, ya iyalah namanya juga simbah-simbah ya toh. Dengan siklus tidur yang sudah nggak teratur, lalu ditambah lagi dengan badan yang lagi nggak fit, jadi ya wes coba campur aduk awak dhewe ya melu rafi. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu ya, karena mau nggak mau kita harus mengikuti pola dari simbah yang kita jaga, entah dari tidurnya, entah dari makannya. Tapi alhamdulillah saya di sini dibebasin ya teman-teman, mau makan jam berapapun itu Pak Bos nggak pernah protes. Alhamdulillah juga aku di sini dibebasin masak, jadi mau masak pedas, mau masak apa menu yang mau aku masak atau yang lagi aku pengen itu dibebasin sama majikan. Yang penting kerjaan kita beres, simbah diopeni sing apik, lalu pekerjaan rumah beres, masak buat majikan oke, ya udah selebihnya itu tergantung kita. Jadi pinter-pinter aja ngatur waktu supaya kita juga punya waktu untuk istirahat, bisa nyolong-nyolong waktu lah ya. Karena kalau kita benar-benar nurutin pola hidup kayak simbah atau kayak pasien yang kita jaga, ya kita nggak punya waktu untuk istirahat. Karena biasanya kalau kita pas aktivitas itu pasien bisa tidur, kalau pas kita istirahat itu pasien dilalagi nggak mau tidur. Nah itu kalau kita nggak bisa ngatur waktu ya kita bener-bener nggak punya waktu istirahat. Lagi kayak simbahku ini kalau lihat aku tidur sebentar, ngeliyep sebentar aja udah teriak-teriak. Ya kayak nggak bisa aja itu lihat TKW-nya belum waktunya istirahat kok udah istirahat, padahal beliau nggak ngerasain kali ya kalau semalam kita juga ikut begadang jagain beliau. Tapi ya sudahlah, kembali lagi karena kita di sini juga memang kerja, jadi ya sudahlah ya, kita dituntut untuk bekerja sebaik mungkin, jadi ya sudahlah. Banyak yang bilang jadi TKW itu gampang, tapi ya tidak semua orang bisa melakukannya ya. Buktinya ya harus menyiapkan mental yang kuat kalau mau menjadi TKW. Menyiapkan mental pun kayaknya masih kurang. Pastinya ya harus ditekadkan niat yang kuat. Supaya apa ya? Supaya kita betah kayak gitu loh. Karena kita merantau atau bekerja menjadi TKW itu kontraknya itu pasti bertahun ya, bukan hanya 1 atau 2 hari. Jadi kalau niat sama mental kita nggak kuat ya paling kerja 1-2 bulan udah waduh rasanya. Tapi aku yakin siapapun yang sudah bertekad atau berniat mau menjadi TKW itu pasti sudah menyiapkan semua itu. Jadi aku ucapkan kalian hebat, kalian luar biasa, bisa menjadi tulang punggung keluarga kalian, pastinya bisa membantu memperbaiki ekonomi kalian yang ada di Indonesia. Karena sebagian besar alasan menjadi TKW itu sudah paling mentok banget karena kekurangan ekonomi. Begitupun aku. Ya emang tidak semuanya, tapi sebagian besar pasti alasan utamanya ya karena ingin memperbaiki ekonomi. Karena untuk memutuskan menjadi TKW itu tidak mudah, pasti mempunyai pertimbangan yang sangat besar dan pasti difikirkan lama, tidak ujuk-ujuk
pengen jadi TKW langsung berangkat kayak gitu. Ndak semudah itu, aku yakin. Karena meninggalkan orang-orang tercinta yang ada di Indonesia itu tidak mudah, apalagi perginya kita itu tidak hanya 1-2 hari, tapi ini bisa bertahun. Sukseslah buat aku dan kita semuanya. Semoga kita nanti pulang ke Indonesia membawa kesuksesan, membawa rezeki yang berkah, barokah. Syukur-syukur bisa membuka peluang usaha di Indonesia. Amin. Lanjut ya teman-teman, karena nenek sudah selesai makan dan beliau sudah kenyang, obatnya juga kebetulan sudah aku minumkan. Jadi ini aku lanjut untuk ngelipetin baju. Ini juga baju-baju nenek. Aku tadi sempet godain Simbah gitu ya, tak suruh bantuin ngelipetin baju biar ada kegiatan gitu ya, biar maksudnya itu pikirannya nenek itu biar happy dikit kayak gitulah. Maksudnya itu kalau beliau ada kegiatan itu kan pikirannya jadi nggak kemana-mana gitu ya, karena itu akan mengganggu moodnya nenek, jadi nanti ujung-ujungnya marah-marah nggak jelas. Tapi karena nenek nggak mau, ya sudah aku suruh beliau untuk melanjutin baca koran sambil ini tak ajak ngomong ngalor ngidul lah ya. Ya supaya moodnya mencair dan nggak merong-merong melulu, karena dari pagi ya jelasnya karena kurang tidur ya, jadi moodnya nenek berantakan banget. Apalagi karena memang hobinya nenek tiap hari marah-marah, jadi ya sudah lah ya, memang kayak gitu bawaannya nenek, emang udah dari mudanya kayak gitu ya, jadi ya mau gimana lagi. Ya saking dableknya aku aja udah tahu nenek moodnya lagi nggak baik, tapi diajakin ngomong kayak ngalor ngidul. Ya sebenarnya tujuan aku biar beliau itu jangan tidur dulu, karena dari pagi itu udah tidur, karena semalam itu nggak tidur ya, jadi tadi itu selama aku tinggal aktivitas, nenek itu udah tak biarin tidur. Kebetulan juga kan habis minum obat, jadi beliau itu kan ngantuk gitu ya, jadi aku biarin tidur. Nah karena ini belum jam tidur siangnya nenek, jadi ini sebelum beliau ngantuk lagi itu tak ajak ngobrol wis ngalor ngidul ra jelas. Yang penting aku bersuara aja, biar menurut nenek ini berisik sekali nih TKW aku kayak gitu loh, jadi beliau itu kan merasa terganggu kayak gitu. Ya niatnya sih supaya beliau jangan tidur dulu, karena takutnya nanti malam itu nggak tidur lagi. Akhirnya beliau itu ngelanjutin baca korannya teman-teman. Nah ini tiba-tiba juga aku sudah selesai ngelipetin bajunya. Ini lagi aku tatap untuk bajunya nenek dan untuk bajunya Pak Bos nanti aku bawa ke bawah, sekalian bawa piring atau mangkoknya nenek yang habis buat makan. Nggak lupa juga aku pamit sama nenek karena aku juga mau melanjutkan aktivitasku di bawah, yaitu nyuci piringnya Pak Bos, karena tadi Pak Bos kan tak tinggal ke atas, ini Pak Bos di bawah lagi makan. Dan karena Pak Bos sudah selesai makan, jadi ini aku mau turun ke bawah untuk menyelesaikan misi-misiku. Nah supaya biar satset, karena nenek juga lagi nggak enak badan, ini juga sudah nyariin aku, jadi videonya aku skip dulu teman-teman. Terima kasih banyak sudah nonton videoku sampai akhir. Semoga videoku bisa bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman dimanapun teman-teman berada. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.